kita akan melanjutkan diskusi kita di panel yang ketiga. Sekali lagi kita akan mengajak Bapak Ibu dan juga dari sekalian yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan edukasi dan SDM, Future of Digital Talents. Dan untuk itu kita akan mengundang sebagai moderator Mas Chrysostomus Nova Rahmanto dari Sadasa Academy. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Mas Chrysostomus Nova Rahmanto. Oke, jebol kancaku. Oke. Dan juga tentunya pengundang panelis kita hari ini. Kita persilahkan selaku Ketua Aptikom DIY, Insinyur Nur Ahmad Setiawan STMT, PhD IPM. Kami silakan. Dan berikutnya kita akan mengundang untuk panelis berikutnya adalah praktisi pendidikan vokasi Wikan Sakarinto. Silahkan Pak Wikan, dan juga mengundang Managing Director G-Media Bapak Budianto. Baik, dan kita bersiap menuju ke panel ketiga tentang edukasi dan SDM Future of Digital Talents. Langsung saja kita akan bisa silahkan kepada moderator kita, Mas Chrysostomus Nova Rahmanto dari Sadasa Academy. Silahkan Mas. Ya, thank you, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang sekali berada di Digital Ecosystem Connect ini yang diadakan oleh asosiasi kami di Asosiasi Digital Kreatif, dan senang juga yang hadir teman-teman ya, teman-teman rekan-rekan kayak tadi Mbak Arin tuh teman kuliah, terus habis itu ada Om Saga, Om Ibnu, teman jalan-jalan kalau ada acara-acara tadi di foto-foto itu. Ada teman-teman dari startup juga, ada Om Asmi, ada Om Aryo, lama nggak ketemu Om Aryo. Wah, saya senang banget. Ada Om Sony juga, mentor saya untuk buat KAK kalau project-project. Ya, ini kita ngobrolin tentang sumber daya manusia ya, dan khususnya jika di industri digital kita melihat bahwa aset terbesar dari industri kita, industri startup itu adalah sumber daya manusia ya. Bahkan sekarang sumber daya manusia bukan diterjemahkan lagi sebagai human resource, tapi kita terjemahkan dalam korporasi itu adalah human capital ya. Human capital. Nah, karena kita di dunia startup ini merupakan perusahaan dengan intangible asset yang cukup mumpuni, dan kadang ini intangible asset yaitu human capital sulit ya, nggak mudah untuk dikendalikan karena ada sisi kemanusiaannya di situ. Maka saya akan berbincang dengan para panelis pagi ini. Ada yang pertama dari Pak Nur Ahmad Setiawan, saya follower Facebooknya beliau. Kalau ada masalah Linux perkomputeran, wah saya selalu follow kayak gitu. Kalau yang kedua Pak Wikan, ini saya sering lihat di televisi sama Mas Menteri ya, sebagai mantan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan dulu saya masih ingat waktu saya lulus ilmu komputer dulu wisuda di Geraha Sabha Pramana, Pak Wikan ini main band di kelulusan saya dulu wisuda tahun 2018 yang lalu. Lalu kalau Pak Budianto, wah saya kenal dekat karena saya pelanggan setianya G-Media Pak. Di Sadasa saya pakai G-Media udah 3 tahun. Sampai sekarang belum ganti. Oke. Ya, saya mungkin memulai dari topik yang pertama ya, tentang mismatch antara kebutuhan industri sekarang dan SDM yang tersedia hari ini, seperti itu. Nanti mungkin bergilir dari Pak Nur Ahmad Setiawan, lalu kemudian ke Pak Wikan, dan terakhir ke Pak Budianto. Apa sih yang terjadi sebenarnya mismatch antara kebutuhan industri dan SDM? Mungkin bapak-bapak dosen pendidik itu kan sering didatangi sama startup gede ya di kampus tuh. Pak, saya mau cari talent ini, Pak tolong cariin talent ini gitu. Nah, apa sebenarnya kegelisahan, kemudian mungkin proses refleksi yang dialami oleh Pak Nur Ahmad Setiawan, Pak Wikan saat menjadi dosen, dan bahkan juga mungkin nanti Pak Wikan bisa bercerita pengalaman sebagai birokrat ya, sebagai regulator saat di Kementerian Pendidikan dulu, mismatch-nya seperti apa. Kemudian nanti yang terakhir kepada Pak Budianto, mismatch yang ada di industri itu
bentuknya seperti apa sih? Mungkin kita mulai dari situ dulu. Monggo, Pak Nur. Oke, terima kasih Mas Kristo atas intronya ya. Nah, di sini saya selaku Ketua Aptikom ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer dan Informatika. Nah, terkait dengan mismatch ya, kalau kita bicara pendidikan ada juga pelatihan. Pendidikan itu lebih rigid, lebih susah karena apa? Ada constraint yang cukup banyak. Ya. Bahkan mungkin kalau dibilang di Indonesia itu sangat banyak constraint-nya. Dari aturan-aturan perundang-undangan, ya, kualifikasi dan seterusnya. Yang kadang-kadang kita mempelajari constraint saja udah habis waktu, ya. Sebelum mendidiknya aja udah mikirin constraint tadi sudah habis waktu, kemudian memikirkan kurikulum dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga yang sifatnya itu short term ya, seperti pelatihan. Nah, yang sering mismatch itu ya yang dibutuhkan pelatihan, tetapi suplainya adanya pendidikan. Ya. Yang dibutuhkan itu pendidikan, ya, tapi dikasih pelatihan. Ya. Nah, ini yang sering tidak masuk gitu ya. Yang dibutuhkan ini adalah SDM secara utuh atau kepentingan short term saja, hanya untuk sekedar project-project yang hanya full skill saja, ya. Atau dia nanti akan di hire sebagai seorang yang punya leadership dan seterusnya. Nah, itu perlu kita diskusikan antara industri dengan pendidikan tinggi. Ya. Kemudian dari sisi yang lain adalah persepsi masyarakat. Ya. Persepsi masyarakat itu bukan bisa apa, gitu, tapi adalah anak saya harus sarjana, gitu. Anak saya harus pendidikannya level apa gitu ya. Tapi bukan anak saya harus bisa apa gitu. Nah, itu juga berimpact kepada pendidikan. Pendidikan sekarang itu adalah cenderung ngasih jualan ijazah lah gitu ya dalam tanda petik, tapi tidak menjamin dan tidak menjanjikan lulusannya itu bisa apa gitu. Coba kalau lihat di transkrip itu kan cuma daftar apa? Daftar mata kuliah ya. Kemudian ijazah itu cuma ada foto saja, malah nampang foto di situ kan. Tapi pihak pengguna itu nggak pernah tahu ini lulusannya bisa apa. Dia harus gali lagi dengan tes, dengan wawancara. Dia udah ngumpulin orang begitu ya banyak, habis itu diseleksi dengan kebetulan dia nggak masuk semua. Kan itu wasting time lah gitu ya. Kalau dia sejak awal tahu bahwasanya lulusannya itu bisa apa, tentu dia akan lebih efektif dan efisien. Dan kami dari sisi asosiasi memang pendidikan tinggi ini diverse sekali ya. Bahkan pemahaman para stakeholder dan pengelola pendidikan tinggi itu juga sangat diverse. Ya. Pendidikan yang ijazahnya sarjana, tapi nggak sesuai sama sekali dengan titelnya itu kan. Ya. Nah itu terjadi dan ini memang salah satu dari tugas kami untuk memberikan, ayo kita harus janji nih. Kalau mahasiswa saya lulus, saya harus berani janji bisa apa saja. Gitu. Dan itu harus tertulis. Artinya kalau itu tidak sesuai berarti janji palsu dong kan gitu. Nah, janji palsu itu sangat bagus kalau orang bisa tahu janjinya apa. Kalau ternyata palsu itu hukuman sosialnya besar. Ya. Jadi kalau itu kalau di kampus A misalkan katanya bisa gini-gini, telah saya uji, tadinya saya kira programmer orang-orang ilmu komputer betul, lah ternyata sastra komputer gitu kan. Maksudnya sastra komputer apa? Dia itu ngerti komputer tapi nggak bisa program ya gitu. Ya. Nah ini harapannya semakin dekat antara industri dengan pendidikan. Ya, kemudian kalau dari sisi regulasi, memang regulasi ini ya Anda bisa bayangkan ya, regulasi ini dibuat oleh orang-orang yang tidak paham. Nah itu yang dan kita harus melaksanakan loh ya. Gitu. Nah ini yang menjadi kendala juga. Ya, nah kalau dari pendapat saya pribadi, ya ini adanya seperti ini ya, regulasinya adanya seperti ini. Kenyataan pendidikan juga masih seperti ini. Yang perlu kita pikirkan jalan keluarnya seperti apa. Ya, kalau memang itu harus diperbanyak skill atau kursus, ya berarti harus ada kerjasama yang baik antara pendidikan dengan industri. Karena di pendidikan itu salah satu sebenarnya syaratnya adalah dia punya experience, Pak. Mas, dia pernah melakukan. Kalau dia itu programmer, dia harus pernah program dong. Ya. Kalau dia itu levelnya misalkan sarjana atau sarjana terapan, dia harus pernah handle project, ya, real project gitu kan, ya, experience. Karena tahu saja itu tidak sama dengan berpengalaman ya. Nah, ya dia tahu tidak sama dengan dia bisa ya.
Tapi kadang-kadang kita udah tak ajari semua kok, insya Allah bisa, padahal belum pernah melakukan ya artinya nggak bisa ya. Nah ini mumpung ketemu di sini dengan teman-teman aditif ya, kalau apalagi kalau kita mau mengarah kepada pendidikan yang berarah kepada supply kepada tadi ya human capital tadi, itu kan vokasi, itu kan strategis ya. Nah itu bagaimana nanti experience yang wajib tadi ya itu harus dibantu oleh industri, sehingga lulusan itu tidak boleh dia lulus kalau belum pernah punya experience satu ya. Nggak boleh dong kampus lulusin ini sarjana komputer tapi nggak pernah punya experience sama sekali dia dalam project ya. Kemudian juga yang kedua, tugas dari pendidikan itu adalah bisa memetakan dari experience itu menjadi suatu dokumen yang itu bisa dipercaya ya. Artinya industri itu melihat dokumen itu, oh ini bisa A, bisa sesuai nih yang saya butuhkan dan benar, bukan janji palsu kan, benar. Nah itu kalau itu bisa terjadi itu akan sangat bagus, dan kami dari Aptikom tentu saja sangat perlu bantuan. Alhamdulillah sudah diinisiasi dengan Pak Saga dan Mas Ibnu ya. Insya Allah kita lanjutkan terus ya. Jadi experience tadi itu ada di teman-teman di aditif, kemudian kami dari pendidikan mencoba untuk memetakan ini. Oh ini profesi apa, oh ini ke kompetensi apa, oh ini kompetensi apa, kemudian kita formalkan dalam dokumen sehingga harapannya ya bisa sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya. Itu Pak dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Ahmad Setiawan, insight yang sangat menarik. Kita sekarang geser ke Pak Wikan sebagai pernah di akademisi sebagai dekan Sekolah Vokasi UGM dan juga pernah di regulator. Pandangan Bapak mengenai mismatch ini seperti apa? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Saga, aditif terutama, yang sudah berkenan untuk tanda tangan MOU dalam rangka pendirian. Ini baru mau mendirikan loh, tadi MC-nya agak salah sebut ya. Baru mau mendirikan Politeknik berbasis digital, Politeknik Gistraf di Yogyakarta. Terima kasih, moga-moga Poltek ini nanti tidak menciptakan kisah-kisah yang bikin kita stres, yaitu mismatch yang kita bicarakan hari ini, alias tidak link and match. Dan terima kasih Pak Saga dan aditif, nanti kami tunggu menjadi dosen tamu Pak di situ. Sebisa mungkin banyak dosen tamunya di situ nanti dan banyak proyeknya. Moga-moga tahun depan kita bisa menerima mahasiswa baru dan itu nanti 4 tahun kemudian lulus. Tapi baru tahun kedua, ini dalam rancangan kami ya, baru tahun kedua saja mahasiswa, itu kurikulum yang saya susun, itu sudah memungkinkan anak untuk nyeblung ke proyek-proyek. Dan itu diakui kuliah. Jadi jangan sampai ada cerita anak sibuk proyek, mahasiswa proyek, lupa kuliah, IPK-nya ngedrop. Justru tidak. Justru kita dorong anak itu rajin proyek, dan itu diakui dalam proses pembelajaran kami itu setara kuliah. Dan nanti ada pengakuan-pengakuan mata kuliah yang nanti otomatis langsung dapat A. Sehingga menjadi insentif dorongan anak itu untuk meroyek. Karena konsep belajar berenang terbaik adalah nyemplung ke kolam, nyemplung ke laut. Nah itu belajar berenang terbaik itu nyemplung ke laut gitu. Belajar berenang itu nggak usah kelamaan di ruang kelas, nanti nggak nyemplung nanti malah ruwet. Dan juga nanti harapannya kami akan daftar sebagai anggota Aptikom Pak dan Aptisi ya. Mau diterima Pak? Yang jelas kami akan punya mahasiswa nanti. Jadi terima kasih. Saya akan coba jawab dari pengalaman saya sebagai, kadang-kadang saya masih dipanggil Pak Dirjen ya. Itu saya, jangan Pak Dirjen loh, Pak Dirjen 2020-2022. Kepanjangan itu. Panggil saja Pak Maijen ini. Bukan Mayor Jenderal tapi Maintan Dirjen. Baik, kami selama 2 tahun setelah kami mengelola Vokasi UGM ya, kami mengelola seluruh 14.000 SMK se-Indonesia dan 2.000 kampus vokasi se-Indonesia dan 17.000 lembaga kursus pelatihan se-Indonesia. Dan anggaran yang kami kelola itu sekitar hampir 9 triliun rupiah untuk mengoperasikan satu pembinaan untuk seluruh institusi pendidikan dan pelatihan vokasi itu. Tapi pada pagi sampai siang ini kita ngumpul untuk meratapi mismatch.
Padahal itu anggaran setahun 8T kalikan 20 tahun ke belakang itu berapa puluh triliun kita melakukan pendidikan ngelulusin orang pakai ijazah, industrinya tetap menuding situ lu kamu itu menghasilkan lulusan tapi nggak cocok. Terus hari ini kita mengadakan diskusi mismatch, ini nuding kita Pak, sadar nggak Pak? Tapi ini kenyataan. Saya mengelola ya kita mengelola segitu banyaknya. Saya mengartikan ini sebagai nggak link dan nggak match, atau mungkin link tapi nggak match. Loh apa itu Pak? Ngeling itu maksudnya itu tadi MOU itu link, tapi lulusannya tetap nggak memuaskan. sama aja cuma link nggak pernah match. Nah sehingga Mas Menteri mengumandangkan satu program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MSIB, Matching Fund, itu adalah upaya agar lebih match. Nah dalam hal ini saya ingin memberikan ilustrasi. Industri itu yang pesan makanan, kami yang masak kan gitu ya. Kita memasak SDM. Kalau industri itu pengennya pecel, kita bikin gado-gado Pak, itu industri ya senep Pak. Iya kan? Apalagi kita bikin nasi telur nggak jelas gitu ya. Nah disinilah yang salah siapa? Dua-duanya. Industri tunggu di belakang, nggak mau ikut-ikutan masak, itu bagi saya juga nggak tepat. Tapi dalam konteks ini kami dari institusi pendidikan, kami ingin mengaku salah dulu. Jadi kalau nanti kami ngaku salah, industri juga mau ngaku salah. Yuk kita gotong royong, bikin masak bareng. Ketidakmatchan itu selalu sebenarnya lebih pada soft skills dan karakter. Kemampuan komunikasi, kreativitas, adaptability dengan dunia kerja, teamwork, kemampuan presentasi, karakter pembelajar mandiri sepanjang masa, karakter profesional, karakter produktif, integritas, itu yang selalu dikeluhkan. Sementara kita ngajarin dengan cara hard skills Pak. Kita itu mendidik dengan hard skills. Ujiannya ya multiple choice, bingung ngitung benek, C, nek bener ya bener, nek salah ya salah. Dan itu tadi mahasiswa yang meroyek ya, karena meroyek gak ikut kuliah, dia gak bolos. Padahal itu ikut lomba debat bahasa Inggris masuk final ke Singapura, pulang suruh ikut kuliah bahasa Inggris lagi. Jadi mindset guru dan dosen juga jadi masalah gitu. Kurikulumnya terlalu hard skills. Nah, oleh karena itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada magang, itu kan ini yang makan, ini yang masak, itu dideketin sampai ada irisan. Minimal sekarang itu perusahaan sudah mulai paham lah, magang harus apa, tapi kurang. Harus lebih maju lagi irisannya, masuk ke kurikulum kita. Jadi bagaimana kurikulum yang saya rancang di Politeknik Gistraf itu, kami menerapkan project based learning. Project based learning. Jadi kalau anak semester 3 itu sudah bisa ikut projectnya di perusahaan-perusahaan aditif, itu kita anggap kuliah. Enggak kebanyakan ikut kuliah di kelas lagi. Ya tetap ada sih kuliah kelas, tetap ada, tetapi nanti yang kita dorong adalah anak masuk ke situ. Kalau sampai anak tidak bisa, kalau misalnya ya aditif sudah kepenuhan mahasiswa kita ya, kita sengaja bikin industri di dalam kampus, namanya teaching factory atau teaching industry, dan ini harus melayani konsumen nyata, dan anak yang harus firm di situ. Mahasiswalah yang harus cari proyek, cari konsumen, ditolak konsumen, itu soft skills. Stres itu soft skills. Dosen itu lebih banyak sebagai coach, bukan teachers. Nah ini paradigma pembelajaran baru yang kita itu mendorong. Kurikulum jangan kaku. Saya tahu Pak Wawan, banyak sekali aturannya, saya tahu. Murubah kurikulum itu 2 tahun sekali kalau nggak salah, 4 tahun sekali. Kalau saya pengen setahun sekali Pak. Bikin kurikulum yang selalu berubah-ubah gitu. Tapi bagaimana biar nggak repot?
belum lagi aturan dosen, belum lagi tapi moga-moga ini dengan Kepmen Merdeka Belajar didorong itu, kita nggak usah kaku lah pendidikan. Harus berapa kali pertemuan, kaku itu. Anak full setiap hari serve perusahaannya Pak Saga atau Pak Ibnu, tapi sambil belajar itu dianggap kuliah Pak. Kita sudah siapkan mata kuliah siap untuk diikat bersama-sama dalam teaching factory. Nanti anak langsung belajar sambil perform di dunia nyata, dimarahin konsumen, dimarahin atasan, kerjasama nggak bisa-bisa. Nah dosen itu sebagai coach mendampingi. Paradigma lama dosen itu kan ngajar, teaching, yaitu di awal aja tahun pertama, tapi tahun kedua, tahun ketiga itu sudah teaching factory dan udah dengan project based learning, dan projectnya itu real. Jangan misalnya ya, ini teknik mesin, saya dari teknik mesin, praktek ngelas itu praktek kelas ya, sampai 100 jam, tapi nggak ada yang pesen. Nah itu namanya bukan project based learning, itu project-projectan based learning. Nah, nggak ada konsumen yang pesen kok. Jadi nanti kalau anak belajar UI UX, anak belajar tentang mobile programming, anak belajar tentang logic thinking, itu di kelas 1 kita ngajar tetap, tapi sudah masuk kelas 2 anak praktekin tapi sambil merefer pada materi-materi yang sudah kita rancang. Mungkin itu untuk mengawali diskusi ini, atau mungkin memberikan insight. Intinya link and match ini memang dua-duanya saling tidak kenal dulunya. Kita dosen sudah berusaha ngajarin tapi hard skills ya. Nah yang dibutuhkan industri itu soft skills, tapi industri nggak mau ikut bilang aku maunya ini. Jadi ketika nanti sudah ada TEFA, kurikulum itu wajib dibikin bersama dengan industri, wajib. Kurikulum perguruan tinggi SMK itu wajib diintervensi, project based learning, dan yang ngajar, yang masak itu jangan cuma guru dosen, industri ikut masak. Dan saya merancang di kebijakan saya dulu itu 50% kalau bisa dosen itu dari luar, guru SMK itu dari luar, dari praktisi, dari ekspor. Jangan banyak-banyak ngajar dosen-dosen itu, nanti malah ngejar nggak jelas-jelas juga itu. Dan kalaupun risetnya jangan cuma ngejar publikasi, riset ngejar publikasi masuk Scopus, tapi setelah itu cuma hanya untuk naik pangkat, idenya dicuri orang gitu ya. Nah ini kira-kira demikian, moga-moga ya sedikit lah. Saya cuma mau ngajak teman saya seangkatan ini untuk mari kita mengakui kita tuh sudah salah selama ini ya, ayo berubah. Terima kasih. Wah mantap, berapi-api Pak Wikan, kita beri aplaus meriah untuk Pak Wikan. Oke, sekarang kita ke Pak Budianto, mungkin menyambung yang disampaikan oleh Pak Maijen Wikan tadi ya, Maijen gelarnya. Apa yang dirasakan oleh dunia industri Pak mengenai link dan match dan mismatch antara dunia pendidikan dan dunia industri? Monggo silakan Pak Budianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ngawali cerita tadi yang 2 tahun Pak. Waktu kuliah itu juga ngalamin hal yang sama. Bedanya saya 2005 kuliah, 2007 itu udah mulai project Pak. Udah mulai project, nyari duit gitu-gitulah, bikin aplikasi dan segala macam. Jadi kalau lihat IPK itu kayak ombak, jadi naik turun dia. Karena jarang kuliah. Jarang kuliah. Agak molor. Contohin Pak. Waktu lulus mau skripsi gitu ya, akhirnya bikin skripsi itu nyari yang nggak ada di kampus waktu itu, nggak ada di kampus sama sekali. Harusnya apresiasi Pak, karena jarang kuliah, ombak itu IPK-nya. Dosen penguji itu nggak percaya Pak, diuji, dites suruh ngoding pakai notepad, waktu itu masih putih itu, sampai 4 kali kalau nggak salah. Padahal sebelum ujian itu sudah ngelulusin orang sekian banyak gitu. Masih diuji Pak, masih diuji. Ya itu seblimet, akhirnya gimana ya, jadi cerita pendek itu kita bawa juga di internal gitu ya. Jadi sekarang pun kayak teman-teman yang magang atau ikut proyek di kampus Merdeka, ada capstone project juga kalau nggak salah saya tahu. Itu di internal kita juga bikin project based juga. Nah ada salah satu kemarin, ini salah satu anak itu dari Malang malahan, saya tahan nggak boleh pulang gitu. Politeknik Malang, dia bikin UI UX, saya ikutkan di project, dia ngerjain itu 4 sekaligus Pak, dan itu keren banget hasilnya, saya applause banget. Dan akhirnya mau ikut kita, join bareng gitu loh, dari magang. Bilang sama dosennya, kita udah melakukan gini. Dan beruntungnya itu di 2020 kemarin,
kita sempat bikin project namanya Bibit Unggul gitu ya. Bibit Unggul ini kebetulan di kampung Patang Puluhan dekat. Saya rumah di sini kok Pak. Tadi 5 menit aja dari sini. Ngajarin anak-anak kecil SMP sama SMA waktu itu. Karena Covid kemarin kan nggak banyak bisa sekolah. Kita bikinlah satu tempat wilayah itu di Pasung gitu ya. Pasung kita hibahkan beberapa komputer gitu 12-an. Kemudian kita ngajak adik-adik di sana itu ada 20-an anak kemarin. Itu diajarin digital. Belajar ngoding, belajar UI UX sama mobile aplikasi. Dari 20 ini syaratnya cuma satu ya, karena masih belajar. Kita juga lagi belajar. Syarat cuma mau gitu ya. Mau aja. Jadi kita kumpulkan mau. Jadi yang awal Pak RW-nya kemarin. Setelah jalan sampai ini kita mau closing Desember ini. Mau closing. Kemarin ada salah satu kampus UST ngajakin kolaborasi, barusan aja ini. Saya dari Surabaya kemarin. Proyeknya IWDM kemarin. Mereka bikin solusi digital buat di Jogja kota. Dikompetisikan di Surabaya kemarin di UPN itu juara 4 Pak, alhamdulillah. Itu anak-anak kecil-kecil ya, anak kecil-kecil yang bantuin deploy aplikasinya. Nah ini kita lanjutkan di kantor sekarang. Kita lanjutkan di kantor, kita mencobalah bikin kurikulum versi kita gitu ya, versi kita. Kita bukan ahlinya pendidikan gitu kan. Iya gitu Pak modelnya. Jadi kita bikinlah sederhana gitu dan kita lanjutkan lagi di beberapa. Sampai akhirnya kemarin saya baru dari Purwokerto juga raker gitu ya. Kita ketemulah pola namanya bahasa keren itu talent framework gitu ya. Jadi ketemulah talent framework. Dari ujung awal sampai ending itu kita bisa mengukur gitu ya. Mengukur anak-anak itu dia sampai di mana posisinya, terus treatmentnya mau seperti apa. Memang kondisi real di lapangan itu yang terjadi antara industri dengan pendidikan itu ada sedikit ketidakcocokan. Sedikit itu enggak, saya bilang banyak ya. Sebenarnya banyak kok sebenarnya yang match. Cuman swasta itu akhirnya kan mintanya yang instan gitu ya. Minta yang instan. Enggak mau deploy. Deploy itu enggak mau karena makan waktu 3 bulan, 6 bulan. Setelah pintar jago pindah dia. Karena kontrak kan biasa tahunan gitu ya. Atau ada magang 3 bulan. Nah kita mencoba mendeploy itu di awal biar mereka itu sudah tahu di profile user itu udah tahu dia posisinya di mana sih gitu. Akhirnya mereka mau ngejar target dalam konteks knowledge itu udah punya acuan secara detail, baik itu dari soft skillnya, skillnya dan kawan-kawan. Karena balik lagi ya kalau bicara mengenai industri sekarang 5.0 katanya teknologi per humanity ya balik kita kan concernnya pasti ke kreativitas, entrepreneur, leadership ya kan. Dibandingkan masa lalu gitu ya. Orang-orang genre lama kan mintanya produktivitas, jago manajemen. Padahal antara leadership gitu ya, kepemimpinan dengan manajemen itu kan produktivitas itu berbeda gitu ya, berbeda. Bahkan nggak semua orang bisa mimpin. Ada anak-anak itu kadang kita coba kita naikin mimpin tim gitu ya. Mimpin tim ya berantakan padahal orangnya sangat produktif gitu ya. Ya itu kendala-kendala yang kita temukan juga. Akhirnya mulailah mencoba. Saya masih prototipe Pak, jadi belum sampai detail banget bahwa kesimpulan karakternya akan begini gitu. Tapi dari situ kita udah mulai bisa melihat bahwa akhirnya muncul di corporate itu sekarang kita create 2 struktur jadinya. Ada yang hierarki banget, piramida. Ada yang akhirnya berbentuk organik struktur. Nah, organik struktur ini ya mungkin kayak pola-pola kalau user itu nggak menjabat, tapi ada senioritas mungkin kayak gitulah, sederhananya begitu. Itu yang kita adopsi sekarang. Sehingga statement saya kemarin habis raker juga bilang bahwa ya udahlah kalau memang kita sulit mencari talent expert, kita ambil aja mahasiswa yang muda-muda ini, kita coba adjust dengan pola ini gitu. Saya rasa kita pede karena berkaca pada pengalaman sebelumnya bisa kok dilakukan gitu ya. Masih bisa dilakukan selama kita punya pola atau sistem yang pas buat menaikin produktivitas atau kreativitas mereka gitu. Gitu, Mas. Cek. Ya, terima kasih banyak Pak Budianto. Ini langsung menjawab key talking point yang ketiga ya tentang solusi dari dunia industri. Tapi tidak apa-apa. Mungkin saya ingin merangkum tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat Setiawan, Pak Wikan dan juga Pak Budianto bahwa gap itu terjadi karena tadi ya tukang masaknya dan juga teman-teman industri belum ngobrol secara lebih dekat dan sekarang lewat program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mendekatkan itu ya. Saya juga terlibat di 2 program itu Pak, di startup saya di Sadasa juga ikut program MBKM dan juga saya sebagai individu menjadi praktisi mengajar di salah satu universitas di Bali dan itu memberikan wawasan pandangan kepada saya bahwa memang betul kita dunia industri harus masuk ke sana ya, ikut
menjadi dalam Ikut masak. kurikulum mereka, ikut masak. Ikut masak. Dan lihat anak-anak ya, kalau kita bisa lihat matanya anak-anak, oh ini orangnya pandai masak nasi goreng nih, ini orangnya pandai masak pecel, kelihatan kalau di depan kelas kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya, tentang bagaimana gap itu bisa terjadi. Tadi Pak Wikan sudah sempat menyinggung tentang gap itu terjadi karena di dunia akademik lebih banyak mengajarkan hard skill dibandingkan soft skill. Tadi juga disampaikan oleh Pak Budianto bahwa corporate culture ya, kalau saya bisa sarikan ya, itu adalah kunci utama ketika kita merunning bisnis. Saya juga mengalami hal serupa. Nah mungkin proses-proses soft skill apa sih Pak Nur Ahmad Setiawan yang ada di kampus yang pernah diintroduce mungkin oleh Pak Nur Ahmad Setiawan di kelas, atau juga mungkin ada solusi dari Aptikom atau ada framework tertentu yang bisa dibagikan kepada asosiasi. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Mas Kristo. Sebenarnya tidak sesederhana apa tadi hard skill atau soft skill ya. Jadi di dalam dunia pendidikan, kalau di bidang saya kan di bidang engineering dan computing ya, itu sudah ada standar internasional Mas ya. Jadi sebenarnya kita itu karena nggak tahu aja standar internasional itu seperti apa ya. Jadi itu ya, bukan ya, di Accord namanya, Seoul Accord maupun di Washington Accord ya. Kalau computing di Seoul Accord ya, kebetulan saya juga di Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Saya tim yang mengusulkan Seoul Accord, sekarang kita sudah jadi professional member. Kalau yang engineering sudah full member dari Washington Accord. Artinya kita diakui internasional. Nah di situ itu kalau kita sarikan, jadi untuk lulusan bidang computing ya, seorang profesional lah di computing, itu yang pertama dia harus punya knowledge ya. Tapi knowledge itu nggak cukup ya. Knowledge itu untuk apa ya? Knowledge itu untuk identifikasi masalah. Jadi dia harus punya pengetahuan. Tanpa pengetahuan dia akan mungkin bisa mengidentifikasi masalah kan. Jadi pengetahuan ya, kemudian terkait dengan basicnya, kalau di computing kan matematika, kemudian sampai ke ilmu computing science-nya. Kemudian yang kedua adalah dia mampu mengidentifikasi masalah. Kan sering kita itu bisa buat tapi nggak menjawab masalah karena dia masalahnya juga nggak ngerti gitu kan. Dia mampu mengidentifikasi masalah, kemudian dia mampu mengusulkan solusi gitu kan. Ya, jadi ada masalah dia bener, solusinya juga bener. Jadi solusinya itu adalah jawaban dari masalah yang telah dia berhasil temukan gitu kan. Baru yang ketiga dia mendesain solusi itu, kan mengusulkan, mendesain, implementasi dan evaluasi, ya kan. Nah ini kalau kita cek dari knowledge sampai ke evaluasi itu sebenarnya kan akan terukur ketika dia itu diberikan project. Jadi project itu yang real project, dan project itu ada syaratnya. Untuk internasional itu dia harus kompleks. Kompleks itu apa? Dia harus punya multiple constraint. Jadi punya banyak batasan. Pengen produk bagus tapi uangnya nggak ada Mas, gimana Mas gitu kan? Ya. Kemudian stakeholdernya ada 5, maunya beda-beda semua ya. Itu harus dibuat project itu level seperti itu, bukan hanya ngelas tadi itu jerat-jerat itu nggak ada constraint apapun ya, tapi dia betul-betul ada constraint, stakeholdernya lebih dari 1, kebutuhannya banyak gitu ya. Kalau barang bagus duitnya nggak terbatas kayaknya mudah, tapi barang bagus duitnya hanya segini, gimana Mas? Silahkan kamu pikirkan sendiri kan gitu. Adanya segini, misalkan kalau kita buat project, Mas ini project ini dananya hanya 1 juta, tapi harus bisa begini-begini, gimana? Ya. Dan kamu kalau mau ngajukan anggaran lebih harus ada justifikasi, ya seperti itu. Bukan asal buat, ya. Dia harus bisa mendesain solusi yang telah dia usulkan tadi sampai evaluasi loh ya. Evaluasinya itu arahnya kepada apa? Apakah requirement-nya terpenuhi, gitu ya. Spek yang dia usulkan dengan requirement itu match nggak gitu. Nah itu adalah yang kita sebut sebagai ditambah satu lagi adalah keterampilan penggunaan tools modern. Jadi kalau programming zaman saya belum ada tool-tool yang ada sekarang ya, zaman dulu masih DOS gitu kan. Nah sekarang juga harus tahu itu kan bisa dengan kursus, bisa short course, jadi tool-tool yang ada itu harus tahu. Itu yang kita sebut sebagai, mungkin sekarang sebut sebagai hard skill-nya. Ya. Hard skill aja kita nggak ngajari kok Mas. Coba sampai ke itu enggak. Yang diajari mata kuliah aja, mata kuliah A, B, C, D udah lulus. Nah, jadi hard skill yang di hard skill yang di standarkan internasional itu nggak kena juga. Ya ini saya tuh kena tahu itu ya baru sekitar tahun 2015 sebenarnya. Ya. Baru berusaha di BP. Kemudian apa? Lainnya itu yang tadi disebut soft skill, dan itu pun harus diukur gitu ya, nggak boleh
sudah kok, sudah saya kasih gitu kan, nggak boleh begitu. Jadi ya berikutnya adalah yang hard skill tadi, soft skill itu biasanya communication skill, written ataupun oral. Jadi dia harus bisa presentasi dong. Kalau dia nggak bisa presentasi ya dia nggak bisa lulus ya. Presentasi, kemudian dia harus bisa nulis report. Nulis reportnya juga bahasa Indonesia yang baik dan benar banget. Bahasa Indonesianya kalau wah ini bahasa Indonesianya, jadi kalau kita mau turut lagi SD, SMP, SMA itu juga sebenarnya ada peran yang besar juga di situ. Ya. Dia harus bisa communication skill. Kemudian dia harus tahu ethics, professional ethics dan society. Ya, etika yang berlaku di dunia ini seperti apa di tempat dia bekerja. Kalau di Indonesia ya di Indonesia, di perusahaan dia ya value-value yang ada di perusahaan itu seperti apa. Kalau dia computing ya value kamu masuk kita didik menjadi penjahat kan enggak ya. Ya dia harus tahu value itu, value ya. Jadi ethical value, society value dia harus tahu dan diukur. Jangan-jangan kita ukur begitu, enggak apa-apa Pak, jadi nyuri-nyuri kartu kredit juga enggak apa-apa kok Pak itu. Enggak lulus lah kayak gitu itu. Ya. Kalau kita luluskan ya bahaya juga kan gitu. Ya. Jadi dia harus tahu dan itu harus kita di dunia pendidikan harus janji di situ, diukur gitu kan. Diukur. Kemudian lifelong learning ya, dia harus siap untuk belajar karena di bidang IT itu kalau basicnya nggak kuat ya dia nggak akan bisa ngikuti ya. Kalau basicnya kuat ya dia akan belajar apa saja ya, dia cepat akan belajar apa saja ya. Kemudian ditambah skill-skill yang sifatnya lokal, dan itu semuanya tidak hanya terus dicemplungin tok, tapi kita punya tanggung jawab karena accountability, karena kita ngasih ijazah, ngasih pendidikan itu janji kepada stakeholder kan, itu harus tertulis. Kalau dia dimasukkan ke teaching factory harus bisa ada ukurannya ya. Jangan hanya udah saya kursuskan Mas, gimana hasilnya ya nggak tahu, pakai aja Mas gitu kan, nggak bisa gitu ya. Jadi harus jujur dan harus ada effort untuk mencoba mengukur. Cara mengukur itu bisa caranya macam-macam ya, bisa dengan ujian, bisa dengan tadi itu prototypingnya seperti apa ya, itu tanggung jawab dari sisi pendidikan. Tapi kalau paling enak itu ngajari tanpa ada formal, seperti saya ngajar pengajian itu nggak pernah saya uji mahasiswa saya ya kan. Tapi kalau ini kan institut pendidikan keluarkan ijazah kan harus ada skillnya, skill dan outcome yang dituju. Jadi outcome-nya itu sebenarnya udah standar, cuman kita kadang seringnya nggak konsisten dengan outcome tersebut. Nah mohon maaf, outcome based education itu baru masuk di Indonesia itu baru-baru saja. Jadi istilahnya dulu yang penting ngajar, namanya malah zaman saya lebih parah lagi Mas. Zaman saya kuliah sama Pak Wikan tuh input based education, kalau inputnya bagus insya Allah outputnya bagus. Nah gitu, mau diajari apa aja inputnya bagus insya Allah outputnya bagus. Nah kemudian yang kedua bergeser kepada proses based. Jadi yang penting saya ngajar 14 pertemuan 3 jam full, mahasiswanya nggak dong apa-apa bukan urusan saya ya itu begitu. Jadi pokoknya targetnya ngajar ini 3 SKS ya 50 kali 3, wah pokoknya ngajar, mahasiswanya udah KO semuanya, tetap dia ngajar. Nah itu kemudian bergeser kepada yang sekarang namanya outcome based yang bersenter pada mahasiswa. Jadi dosen itu tanggung jawab, mahasiswanya nggak bisa apa-apa, dosennya salah. Dan dosennya harus ngomong ke mahasiswa, ini kita sama-sama, ini KPI saya itu Anda bisa itu loh. Kalau Anda nggak bisa KPI saya jelek gitu kan. Ya maka bersama-sama memfasilitasi, bukan mengajar. Bahkan ekstrimnya, saya nyetelin YouTube-nya Pak Wikan di kelas saya, itu saya nggak salah loh dalam ngajar. Walaupun saya nggak ngomong dikit pun, ini dengarkan ceramahnya Pak Wikan misalkan, ngobrol bla itu coba refleksikan diri, renungkan apa yang bisa diambil dari situ. Ya saya tanya satu-satu. Selesai kuliah saya nggak ngomong, nggak ngajar sedikit pun kan, tapi itu saya sudah lecturing gitu kan, sudah melakukan proses pendidikan. Tadi dicemplungke belum di project, habis itu kita lihat poin-poin penting. Ini pas di project dia tidur terus atau ngerjakan kan gitu ya. Ditanya, kamu pas project ngapain? Coba ini kamu bisa jelaskan nggak yang kamu kerjakan? Pak saya cuma ikutan temen. Nah berarti dia walaupun project tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ini di pendidikan outcome based ini sudah diwajibkan sekarang industri itu harus jadi advisory board. Jadi setiap program studi atau departemen atau fakultas harus mengangkat industri sebagai dewan penasihat. Dan dia itu mengamati jalannya kurikulum dari dia merancang sampai ada lulusan yang dievaluasi. Jadi kalau zaman dulu itu jenengan diundang aja, habis itu yang penting sudah pernah diundang industri, nggak bisa. Harus terlibat terus aktif di situ, mengamati pelaksanaan. Misalnya Pak Budianto nanti misalkan mau jadi advisory board Gistraf misalkan gitu ya. Itu tanggung jawab Pak. Jadi mulai dari ikut kurikulumnya sampai lulusannya itu kayak gini loh Pak. Ya, itu tanggung jawab. Jadi industri betul-betul diposisikan sebagai penasihat yang aktif di situ.
rutin meeting, ya, evaluasi dan seterusnya. Itu sudah kalau di akreditasi internasional sudah wajib. Jadi advisory board itu wajib ada dari industri, dari pemerintah, dari sesama akademisi, dari alumni, semuanya harus aktif terlibat bersama. Dan itu diinstitusikan resmi namanya advisory board. Oke. Nah, Ya, seperti itu. ya. Oke, terima kasih. Ya, matur nuwun sangat Pak Nur Ahmad Setiawan dari sisi technical di lapangan ya ketika bertemu dengan mahasiswa dan juga dengan para pengelola pendidikan tinggi. Mungkin saya sekarang ke Pak Wikan, apakah kalau dari sisi yang lebih makro itu seperti gimana Pak? Tadi udah saya jelaskan kalau yang sisi makro. Tapi by the way saya berhasil membangun Pak Wawan ya. Tujuannya memang itu ya Pak? Bakar-bakar. Saya setuju sekali dengan Pak Wawan. Pak Wawan ini salah satu pimpinan di lembaga akreditasi mandiri teknik, khususnya yang informatika. Maka beliau sangat tahu persis bagaimana outcome based education, bagaimana cara ngukur, bagaimana kualitas itu dipastikan dan sebagainya. Dan tadi sudah dijelaskan detail. Setuju 100%. Lebih 5.000% saya setuju. Tapi Pak, nah ini malah saya mau teman tapi malah iya debat akademik. Tapi Pak, kita itu sudah punya piranti akreditasi itu sejak tahunan yang lalu. Ya toh, akreditasi harus ini. Kenyataannya pembelajaran itu menghasilkan mismatch. Maksud saya gini Pak Wawan, ini kebetulan beliau pimpinan LAM, jadi saya kasih masukan aja ini sekarang. Tadi itu betul Pak, betul 1000%, 5.000%. Tapi gimana caranya ngajari itu kebentuk semua hard skill lah Pak Wawan malah belum setuju itu hard ya oke lah semi hard skills sampai hard skills kemudian karakter kebentuk soft skill kebentuk cara ngajarinya gimana 16 kali pertemuan yang kita miliki sekarang ini 14 lah ya makanya kalau pakai outcome kadang-kadang nggak pakai pertemuan. Nah ini yang saya tadi menawarkan. Magang sih iya, magang sudah kebentuk. Magang itu kan di fase akhir pembelajaran. Itu udah oke lah. Nah, yang tengah dan belakang ini kalau cara ngajarinnya tidak dengan proyek nyata dan konsumen real, susah kita menjustifikasi bahwa dia itu sudah memenuhi syarat. Skillsnya memuaskan standar segini atau memuaskan konsumen dan sebagainya. Ya kita asumsinya mahasiswa nggak boleh tidur di proyek ya, semuanya harus ikut proyek. Nah, kalau tidak ada proyek nyata, dosen cuma kasih simulasi PR, nggak ada konsumennya, itu nggak kebentuk karakter lengkapnya. Ya, boro-boro hard skills, boro-boro soft skill sama karakter. Hard aja nggak kebentuk. Ya. Maka konsep yang saya usulkan, yang sekarang saya uji cobakan di perguruan tinggi saya, bukan Kistraf, yang di Salatiga. Oh, yang di Salatiga. Salatiga saya punya satu lagi. Oh, teknik manufaktur, teknik mesin. Itu jalan yang namanya teaching factory. Factory di dalam kampus, tapi manufaktur ya. Itu anak yang dari pagi hingga sore mengoperate manufaktur industri itu. CNC dan sebagainya dan menghasilkan produk. Itu omsetnya berapa Pak Bu? Teva kecil, kampus nggak terkenal, kampus swasta kecil, omsetnya 2 miliar rupiah. Itu dari sisi omset ya, per bulan 2 miliar. Per bulan 2 miliar rupiah. Ya, manufaktur memang mass production ya, agak beda. Nah, kalau kita ilustrasikan itu menjadi sebuah software house di dalam politeknik dan dia harus perform, ketemu calon konsumen, itu tadi bikin apa tadi komunikasi. Bagaimana cara ngukur orang komunikasi? Suruh ngomong di kelas, itu
nggak yakin loh mengecewakan industri. Dia harus mampu meyakinkan calon konsumen, dapetin project atau ditolak konsumen. Jadi di dalam TEVA tadi itu, teaching industry itu, anak-anak itu benar-benar perform, real performers, dan dia bisa milih, dia mau fokus ke sistem analis, dia mau fokus ke programmer, dia mau fokus ke project manager dan sebagainya. Nah, kurikulum itu harus mampu menawarkan fleksibilitas, dia memilih di tengah-tengah loh. Kalau tahun pertama setuju Pak, knowledge fondasi harus dibentuk dulu, entah 1 tahun atau 2 tahun, ya itu tergantung monggo. Ya, misalkan 2 tahun dibentuk fondasi, 1 tahun TEVA, 1 tahun terakhir magang, ya, bisa seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Ya. Saya di tengahnya itu mengusulkan, bukan ngusulin, saya udah mau praktekin. Ya. Teaching factory dan real project based learning itu harus dipraktekin, anak itu perform untuk satisfy the customer atau satisfy the company yang dia ikuti di situ. Nanti magang ada lagi ceritanya. Nah, di situ kurikulum harus mampu dengan fleksibel untuk itu. Monggo Pak, nanti saya kalau di assess jangan susah-susah Pak. Nanti akreditasi susah-susah. Jadi akreditasi yang lama bertahun-tahun itu tidak berbasis outcome ya. Ya, jadi tadi akreditasi lama sekali sekarang kok masih gini karena memang hanya berbasis proses, tidak berbasis outcome. Outcome itu baru akhir-akhir ini. Ya, dan kalau akreditasi internasional sejak dulu memang berbasis outcome. Jadi kalau memang mau mengarah kepada yang kita sepakati tadi, yaitu betul-betul terjamin, ya akreditasi berbasis outcome ini didukung. Tapi kita punya konsep tadi, ada institusi regulator yang menghalangi itu full berbasis outcome. Nah, itu yang kalau kita sepakat, udah akreditasi itu kembalikan aja kepada pendidikan. Yang masalah administrasi macam-macam itu akreditasi institusi itu ya. Akreditasi program studi fokus pada ketercapaian outcome tadi. Kalau nggak tercapai nggak terakreditasi, itu berani nggak? Nah, Ya. Program outcome, program outcome dari program studi learning kan per mata kuliah. Oke. Ya seperti Ya, itu. terima kasih banyak Pak Nur Rahmat Setiawan dan Pak Wikan. Saya minta 5 menit ya kepada panitia, kepada Monggo, Pak monggo, Pak. Budianto. Ini yang kita temukan sebagai sesama pelaku industri, ya, Pak Budianto dan saya juga pelaku industri sebagai anggota aditif, bahwa konsep tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat Setiawan, Pak Wikan itu cukup challenging kalau kita ketemu sama mahasiswa magang. Ketika pernah kita minta kepada mahasiswa magang itu untuk presentasi, dan kemudian tadi yang dibilang Pak Wikan itu bener tuh. Oh, aku sing diseneni karo konsumen, aku yang dimarah-marahin sama konsumen kayak gitu. Bapak kan nggak tahu ngerasake. Nah, sekarang mahasiswa sering ngobrol kayak gitu. Nah, apakah dimungkinkan misalnya solusi-solusinya para dosen-dosen juga melihat kegiatan di dunia industri seperti apa? Itu satu, Pak Budianto pernah melakukan solusi-solusi itu, ataupun juga nanti juga Pak Budianto bisa menceritakan apakah magang MBEKM atau MSIB atau magang-magang yang dilakukan secara internal di dunia industri, khususnya di perusahaan Zimedia ini memiliki outcome yang diharapkan oleh industri. Monggo Pak Budi. Baik, di kita itu sekarang pola konsepnya anak-anak baru gitu ya, atau anak magang, itu kan kita terlibatkan langsung memang sebenarnya. Jadi kalau bercerita mengenai mahasiswa yang harus terlibat di project gitu ya, kita juga bikinkan namanya PMO loh di inter kita konsepnya. Nah, pola measurementnya kita pakailah ya masih belajar juga di OKR gitu ya. Akhirnya kita mencoba mengcreate divisi itu jadi sebuah bisnis partner. Nah, setelah kita amatin sekian tahun gitu ya, kenapa ada gap knowledge misalnya dari antara yang baru, lama, dan yang sekian lama lagi itu ada gap knowledge. Ternyata kalau bahasa orang lama, yuk hafal, kuatin visi misinya dan segala macam. Tapi visi misi itu hanya sebatas tulisan, kata-kata yang tidak pernah diserap sampai ke setiap orang gitu kan. Nah, kita coba rubah bahwa tiap divisi itu sebagai bisnis partner, mau nggak mau cara bertindaknya, perlakuan, habis itu polanya itu like a business gitu ya. Bukan berat, ada yang mungkin yang bisnis nanti yang dia langsung direct ya, direct dapat misalnya di divisi sales misalkan pasti langsung direct ya, direct bisnis. Ada yang indirect, kayak misalnya orang-orang finance, orang-orang back end di belakang, itu kan indirect. Tapi cara mereka bekerja, cara mereka pola melakukan koordinasi dan segala macam itu seperti sebuah bisnis. Dampaknya apa?
Mereka hulu hilir jadi tahu gitu ya. Hulu hilir jadi tahu, ngerti bahwa oh nyari customer itu nggak gampang. Misal contoh gitu ya. Habis ngerawat customer itu nggak gampang. Mereka tahu. Ini kan asas keterbukaan. Nggak mau kalau kita mau GCG misalnya, ya kita transparansi harus dilakukan. Betul. Memang transparansi yang tidak selalu full transparan ya. Yang wajar yang kita perlihatkan semua orang. Jadi simpel sederhana gini. Hampir semua divisi di kita itu ngerti kondisi keuangan kita. Ya. Hampir semua. Karena biar mereka peka, aware terhadap perusahaan ini lagi bertumbuh atau enggak gitu. Declining. Jadi apa ya, emosi atau rasa mereka tuh untuk memiliki perusahaan juga akan lebih tinggi. Nah, ini yang diperlakukan juga terhadap anak-anak magang. Pertanyaan kedua tadi ya. Anak-anak magang ini kita terlibatkan dalam sebuah proyek, dalam sebuah kegiatan itu kita libatkan. Jadi mereka juga tahu hulu ke hilirnya gitu ya. Udah ketemu dengan customer juga kita ajak juga gitu ya. Bahkan misal orang-orang coding misalnya cerita, kita juga agak banyak orang-orang digital gitu. Mereka ngoding kalau nggak ngerti bisnisnya, codingannya rasanya hampa. Iya benar. Benar Exactly, setuju. Ya, setuju. Rasanya hampa. Harusnya ada kadang-kadang idealis itu muncul. Mereka aku pakainya language-nya ini bla 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 bla, harus begini, framework-nya begini. Faktanya bisnis nggak seperti itu. Bisnis gitu kan. nggak seperti itu. Customer juga nggak peduli amat dia mau pakai apa gitu kan. Yang penting solusinya. Iya, penting solusinya. Nah, ini yang kita lakukan selama ini gitu, bahwa kalau mau mendekatkan bahwa teman-teman itu bisa mengikuti dengan pola konsep bisnis yang sedang berjalan, ya mereka harus juga merasakan hal yang sama, seperti dari top sampai ke bawahnya gitu. Nah, itu yang kita lakukan sampai hari ini gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas penjelasannya. Untuk mengkonklusi hasil diskusi kita pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Rahmat Setiawan juga Pak Wikan mengenai keadaan ya as is yang sekarang, yaitu industri yang ada di hilir biasanya terlalu menara gading, tapi at the same time juga dunia akademik ini perlu didekatkan dengan industri. Jadi lewat diskusi Business Connect ini harapannya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, lewat kolaborasi antara teman-teman asosiasi ya, baik dari industri maupun dari lembaga pendidikan ini saling ngobrol supaya SDM yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan anggota Asosiasi Digital Kreatif dalam hari ini SDM-SDM yang berada pada intangible asset ini ya, itu bisa menjadi tulang punggung utama industri kita. Tadi saya ingin restatement di awal bahwa industri kita tanpa sumber daya manusia, apalagi industri digital ya, mustahil untuk kita bisa maju. Oke, demikian. Oh, silakan Pak. Oh, ya boleh. Nah, ini juga tadi pesan dari Bapak Ketua Aptikom DIY. Mungkin nanti akan dimasukkan ke Munas besok ya di Bali. Monggo silakan Pak kalau mau ditambahkan. Oke, terima kasih Mas. Ini untuk teman-teman di industri. Nah, nanti mohon bersedia apabila program studi itu meminta Bapak dan Ibu itu menjadi salah satu dari anggota Dewan Penasihat, entah fakultas, entah departemen, dan terlibat aktif. Ya, istilahnya kasarannya nyeneni kaprodinya boleh. Padahal kaprodinya mantan dosen kita. Bahkan yang uji skripsi kita biasanya. Oke, sip. Demikian diskusi kita yang ketiga. Waktu saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Untuk panel yang ketiga ini ya, edukasi dan SDM Future of Digital Talents. Dan mohon tetap berada di tempat. Kita akan mempersilahkan Mas Age untuk hadir di panggung untuk menyerahkan kenang-kenangan. Oke, ini sudah membahas seputar SDM-nya. Betul sekali, SDM dan juga tentu saja masa depan talent-talent digital ini. Betul. Dan pasti juga ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, Mas Gundi. Betul. Semua ambil peran di sini untuk bisa mengajak lebih banyak SDM yang memang cakap menggunakan teknologi digital. Betul. Dan ini mungkin yang hadir di sini sudah menjadi bapak, sudah menjadi ibu gitu ya. Besok anak-anaknya disekolahkan di IT jurusannya. Pesan saya ya. Biar apa tuh? Ya bisa jadi ini penerus digital talents gitu kan ya, makanya ya. Jangan di sastra, jangan di sospol, ekonomi. Itu di IT. kayaknya curhat. Dulu jurusannya itu ya Mas Gundi ya. Di IT kita harus meneruskan generasi ini biar kita bisa istilahnya apa itu? Apa?
Ya itu deh. Ya waktunya habis. Kesuwen ya Mas kuliah. Akan Oke, belum mengalami punya anak makanya tuh. Biar Lah, generasi podo wae Mas ya kita kan bener-bener bingung. Oke, baik silakan bisa foto bersama terlebih dahulu dan jangan kemana-mana, kita masih punya satu topik bahasan dan juga pastinya tidak kalah menarik. Betul sekali. Kalau misalnya kopinya yang ada di meja atau tehnya ada di meja sudah mulai dingin atau sudah mulai habis, di sebelah ada kopi dan teh bisa diambil aja dibawa masuk ke sini biar ngobrol kita jadi makin asik ya. Gitu Betul ya, sekali. Pokoknya kalau udah mulai dingin ya diangetin lagi. Betul. Nah, Karena kopi yang dingin adalah pernah hangat tapi kamu diamkan. Ai ya.